Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau mengatur segala yang ada di langit dan di bumi. Dengarkanlah dengan rela permohonan-permohonan umat-Mu, dan berilah damai-Mu bagi kami pada zaman ini, dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan Injil dari Yohanes bab 15 ayat 26 sampai 27, dilanjutkan bab 16 ayat 12 hingga 15. Aku akan mengutus kepadamu penolong yang berasal dari Bapa. Dialah Roh yang akan menyatakan kebenaran tentang Allah. Apabila Ia datang, Ia akan memberi kesaksian tentang Aku. Dan kalian juga harus memberi kesaksian tentang Aku, sebab kalian sudah bersama Aku sejak semula. Banyak lagi yang mau kukatakan kepadamu, namun sekarang ini kalian belum sanggup menerimanya. Tetapi kalau Roh itu datang, yaitu Dia yang menyatakan kebenaran tentang Allah, kalian akan dibimbingnya untuk mengenal seluruh kebenaran. Ia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tetapi mengatakan apa yang sudah didengarnya. Dan Ia akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ia akan mengagungkan Aku, sebab apa yang disampaikan kepadamu diterimanya daripadaku. Semua yang ada pada Bapa adalah kepunyaanku. Itu sebabnya Aku berkata bahwa apa yang disampaikan Roh kepadamu diterimanya daripadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, hari ini Gereja Katolik, Gereja Semesta merayakan Hari Raya Pentakosta. Kisah para rasul menggambarkan peristiwa Pentakosta yang luar biasa. Ketika semua orang yang percaya kepada Yesus berkumpul di suatu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Lalu tampaklah lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka. Maka mereka, para murid, dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Para murid Yesus yang mendapat anugerah Roh Kudus dimampukan menjadi saksi Yesus melalui perkataan dan perbuatan. Mereka melaksanakan tugas tersebut dengan penuh semangat dan tidak takut dengan orang-orang Yahudi. Roh Kudus telah mengubah hidup para murid. Saudara-saudari terkasih, dalam sakramen Krisma, kita juga menerima Roh Kudus. Dengan demikian, kita juga memiliki kewajiban menjadi saksi Tuhan melalui tutur kata dan tindak tanduk kehidupan kita. Roh Kudus membakar semangat kita untuk menjadi saksi Tuhan. Untuk menjadi saksi Tuhan, Santo Paulus memberikan nasihat supaya kita hidup dalam roh. Kita temukan dalam suratnya kepada umat di Galatia bab 5 ayat 16 hingga 25. Hidup dalam roh berarti kita membiarkan diri dipimpin oleh roh. Roh tersebut akan memampukan kita untuk tidak menuruti keinginan daging. Siapa saja yang menjadi milik Kristus Yesus, Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dengan cara hidup yang demikian, maka kita akan menghasilkan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut, dan tentu saja penguasaan diri. Saudara-saudari terkasih, Roh Kudus juga akan memimpin para murid Yesus ke dalam seluruh kebenaran.
Roh Kudus tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dengan demikian, Roh Kudus memuliakan Tuhan. Roh akan membuka hati, pikiran, dan budi para murid Yesus untuk mengetahui kebenaran. Pengetahuan tentang kebenaran inilah yang menjadi dasar para murid untuk bersaksi. Maka, penting bagi setiap saksi Tuhan untuk peka akan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupannya. Saudara-saudari terkasih, semoga Roh Kudus yang kita terima hari ini sungguh-sungguh memperbaharui diri kita sehingga kita semakin berkobar-kobar menjadi saksi Tuhan. Dengan demikian, semakin banyaklah orang yang mengenal Tuhan dan diselamatkan. Tuhan memberkati. Ya Allah, dengan perayaan meriah hari ini, Engkau menguduskan seluruh gerejamu di setiap suku dan bangsa. Curahkanlah karunia-karunia Roh Kudus atas seluruh muka bumi ini, dan perbaharuilah kini melalui hati kaum beriman, karya-karya agung yang telah Engkau kerjakan pada awal pemberitaan Injil. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.